Saya akan memperdalam lebih lanjut mengenai bentuk permusuhan dan kesombongan orang kafir hari ini yang diwujudkan dalam bentuk hamiyatul jahiliyah, yaitu kesombongan dan permusuhan atau kebencian jahiliyah orang kafir atas orang Islam. Saya tidak ambilkan dari mana-mana, dari buku mereka, ya kan, dari buku yang mereka tulis. Ini dulu sudah direkam, ya, sudah direkam. Ya. Ini sekali lagi ini dalam bahasa Inggris, tetapi ya kita ambil intinya saja. Ya. Dulu sudah kita bicarakan secara garis besar bahwa bentuk kesombongan jahiliyah orang kafir pada hari ini atas orang Islam yaitu dalam bentuk satu, perang global melawan terorisme. Itu bermakna perang setan jin dan setan manusia yang bekerja sama untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Jadi kalau ada kalimat dimanapun juga ini, siapapun yang mengucapkan, ya kan, apapun warna kulitnya, dalam peristiwa apapun, ya, dia pakai peci atau dia telanjang, ya kan, kalau mereka mengatakan bahwa perang melawan terorisme itu maknanya perang orang kafir, dalam hal ini Amerika dan sekutunya, kepada orang Islam, ya, itu harus diartikan seperti itu. Siapapun yang mengucapkan itu, apakah dia berjenggot tidak berjenggot, ya, pakai peci, klemis gitu, ya, apakah dia bintang 1, bintang 2 atau ustadz, ya, kalau dia ngomong perang melawan terorisme itu bermakna perang Amerika melawan Islam dan kaum muslimin. Harus difahami seperti itu, ya. Hari ini, ya, hari ini. Nanti mungkin berubah lagi, ya, nanti mungkin berubah lagi. Ya, tapi hari ini itu adalah bentuknya seperti itu. Itu orang yang punya hati nurani, punya akal sehat, jujur kepada dirinya sendiri, tidak akan menolak itu. Sebab ya ikhwah, ini saya bacakan di sini. Pengumuman, ya, itu dilakukan sendiri oleh pada waktu itu dia sebagai presiden Amerika, ya, George Walker Bush Jr., ya, dia mengatakan dengan menggunakan kalimat perang salib, crusade. Apakah yang dimaksudkan perang salib itu perang antara atau pertandingan sepak bola antara Denmark dengan Swiss yang dua-duanya pakai lambang salib? Kan tidak. Perang salib itu dikenal oleh sejarah, ya, yaitu perang antara, ya, Romawi dan pewarisnya, ya, Eropa Timur dan Eropa Barat yang Kristen tapi, dan pewarisnya dengan kaum muslimin, iya, dengan kaum muslimin. Perang salib. Jadi kalau ada istilah perang salib ayo ikhwah, itu tidak seperti yang difikirkan orang Jawa, ya. Kalau menjelang Ramadan perang api, perang air, perang pakai air, perang pakai api. Yang dimaksud perang salib itu bukan perang pakai salib gitu, bukan, ya kan? Perang salib itu istilahi sudah. Yaitu perang antara orang-orang salibiyun, ya, yang hari ini budaya salib diwakili oleh Amerika dan Eropa Barat dan sekutu-sekutunya, melawan Islam dan kaum muslimin, ya. Konon menurut beberapa ulama yang saya temui yang jujur, para aktivis Islam yang jujur, mengatakan bahwa di Indonesia sudah ada tentara-tentara salib itu, ya, yang mereka setiap saat merencanakan untuk memberikan musibah terhadap Islam dan kaum muslimin, ya. Wallahu alam kenyataannya kita bisa lihat nanti dalam kajian selanjutnya. Jadi kalimat perang salib diucapkan sendiri oleh apa, ya, komandan perang salib, ya, waktu itu, dan kemudian diwarisi oleh pewarisnya sampai hari ini, ya. Diucapkan begini:
perang melawan teror itu bermakna perang salib melawan Islam dan kaum muslimin, ya. Dimulai dengan Al-Qaeda, dimulai dengan perburuan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya terhadap Al-Qaeda. Jadi siapapun hari ini yang menganggap Al-Qaeda sebagai teroris, maka dia bagian daripada tentara salib, ya. Sebab kalimatnya jelas. Tetapi tidak berakhir di sana. Ini yang jadi persoalan. Jadi andai kata Al-Qaeda, moga-moga Allah tidak memberikan kesempatan itu, andai kata Al-Qaeda mampu mereka atasi oleh pasukan salib, itu tidak merupakan akhir daripada perang salib. Perang ini tidak akan berakhir, artinya tidak akan berhenti sampai setiap kelompok teroris, maknanya kelompok mujahid, kelompok Islam yang ingin menegakkan syariat Islam dari jangkauan global telah ditemukan, dihentikan, dan dikalahkan. Coba aja lah. Setiap kelompok orang Islam yang ingin menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai satu supremasi kekuasaan, maka dia akan terus diburu, ditemukan, dihentikan, dan dikalahkan. Sementara bagi kita tidak ada pilihan lain, ya. Orang yang baik kalau mendoakan di makbarah, jenazah sudah dimakamkan, itu selalu mendoakan moga-moga jenazah yang sudah dimakamkan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berpegang teguh kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah thayyibah, ya. Al-qaul ats-tsabit, ya. Itu menunjuk kepada satu saja, kalimat tauhid. Ya. Bagaimana kita doakan seperti itu kok mau diambil, ya kan? Ya. Nanti doanya ganti. Orang-orang yang memusuhi orang Islam dan kaum muslimin siapapun dia, nanti doanya bagaimana kalau begitu? Moga-moga dia tetap berpegang kepada kalimah salib, kan gitu. Dem, ya. Salvo meriam 21 kali. Doanya 21 kali, moga-moga dia istiqomah dengan kalimat salib, kan gitu. Ini masalah besar loh ya, bukan masalah sederhana, ya kan? Ini yang pertama. Kemudian uraiannya di sini begini. Ada 3 tindakan di sini yang disebutkan. Dan ini bagian daripada sebenarnya bagian yang kedua, tapi yang kedua sudah kita terangkan sebagian, ya. Ini campuran lah kalau begitu. Jadi kebijakan perang global melawan terorisme dan sekaligus yang kedua yaitu deradikalisasi terorisme itu melahirkan beberapa kebijakan yang sebagiannya saja disebutkan di sini. Saya bacakan sebagian terjemahannya tentunya. Yang pertama yaitu setan jin dan setan manusia yang kemudian mereka bekerja sama dan membentuk dirinya, ya, sebagai salibiyun, ya, yaitu kekuatan salib di bawah pimpinan Amerika dan Zionisme di bawah pimpinan Israel dan yang lain-lain, ya, sekutu mereka yang macam-macam bentuknya. Itu mereka menginginkan satu, agar semua kaum muslimin itu tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa urusan nanti yang disebutkan. Kemudian yang kedua, mereka menyerang keimanan Islam dan sumber dayanya, ya. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan mereka menguasai tanah kaum muslimin atau melepaskan, ya, bumi kaum muslimin dari kekuasaan orang Islam diserahkan kepada kekuasaan salib atau Zionis atau yang lain yang bersama dengan mereka. Di sini disebutkan nanti. Saya akan bacakan beberapa. Satu, ini bukan, ini tulisan mereka sendiri, ya, tulisan mereka. Yang menulis ini bekerja selama lebih dari 22 tahun di Badan Intelijen Amerika. Kemudian di antara sekian tahun itu 17 tahun dalam urusan mengatasi militan Islam, ya. Jadi Amerika dan sekutu-sekutunya telah menyatakan, ya, bahwa sikap
tindakan kaum mujahidin untuk mempertahankan keimanan dan bumi Islam dari serangan Amerika dan sekutunya yang disebut dengan jihad difa'i, ya, jihad defensif, daf'us sa'il, itu oleh Amerika disebut sebagai tindakan kriminal. Bahkan bukan hanya kriminal, tetapi disebut sebagai tindakan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Jadi al-jihadu fisabilillah ya ikhwah, untuk mempertahankan bumi kaum muslimin, mempertahankan keimanan kita sendiri, itu oleh Amerika dan sekutu-sekutunya sudah disebut sebagai kejahatan yang luar biasa. Coba. Kalau kaum muslimin, kaum mujahidin ini datang ke Amerika, menyerang Amerika, merebut, mungkin akal kita bisa paham, dikatakan ini kejahatan yang luar biasa. Tapi ini orang Islam dengan keimanannya sendiri duduk di negerinya. Mereka duduk di Afghanistan, di Somal, di Yaman, duduk manis ibadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentara Amerika datang, mau mengambil keimanannya, mau mengambil tanahnya. Ya. Kemudian dilawan, jihad difa'i, ya. Jihad defensif. Tetapi ketika dilawan, katanya yang melawan ini teroris, melakukan kejahatan yang luar biasa. Tepat sekali apa yang digambarkan oleh Ustadz Abdul Azam rahimahullah, bahwa kaum muslimin hari ini itu seperti kambing, ya. Kemudian Amerika itu seperti orang yang membawa berang, membawa pedang yang panjang, menyembelih kambing itu. Ketika kambing itu disembelih, kemudian darahnya ini, ya, muncrat, ada sebagian yang memercik kena baju penyembelih. Kemudian penyembelih mengatakan ini kambing teroris. Tepat sekali gambaran itu. Tiap hari ya ikhwah, ya, tiap hari kaum muslimin di Gaza, tua muda, laki-laki, perempuan, ya, itu ditembak semenang-menang sama Zionis Israel, semenang-menang. Ya. Saya punya kenalan orang Yahudi asli. Ya, dia setiap tahun datang ke Israel sebelum itu. Tapi dia melihat perlakuan tentara Israel yang muda-muda ini kepada wanita-wanita tua Palestina yang muslimah, seenaknya dia kemudian bersumpah dia tidak akan pergi ke Israel lagi sampai perbuatan itu dihentikan. Itu sampai tersentuh orang Yahudi. Tiap hari ya ikhwah. Tetapi ketika ada seorang pemuda Hamas ini kemudian membalas dengan menikam tentara Israel, katanya teroris. Katanya teroris. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat mulut, lisan kepada manusia itu bukan untuk seperti itu aja lewat. Ya kan, untuk berzikir. Ya. Bukan seenaknya sendiri, ya kan. Ya kalau tentara Israel bilang pemuda Hamas yang menikam tentara Israel sebagai teroris, itu kita memahami. Tetapi kalau di Indonesia coba bayangkan, orang yang pakai peci, ya, menampilkan tampilan seperti orang Islam, kadang ininya hitam, lebih hitam daripada ya orang Islam yang sesungguhnya, itu bilang mujahid itu sebagai teroris, ya kan? Kita bisa memahami kalau misalnya, walaupun logika masyarakat bisa memahami walaupun tidak benar. Kalau misalnya ada seseorang yang belum jelas, kemudian dia mengebom fasilitas umum di Jakarta, itu disebut teroris, bisa paham kadang-kadang. Tetapi bagaimana orang menyebut Taliban sebagai teroris? Bagaimana orang menyebut Jabhat Nusrah sebagai teroris? Bagaimana orang menyebut Asy-Syabab Mujahidin Somal sebagai teroris? Itu sangat tidak adil. La ilaha illallah Muhammadun Rasul